والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakiatul Aini, NIM T 2018-1099. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian penilaian autentik dan penilaian autentik dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian autentik. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran terhadap perkembangan belajar siswa, sedangkan autentik berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi, penilaian autentik itu adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang sebenarnya harus dinilai, baik proses maupun hasil, dengan berbagai instrumen penilaian yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Penilaian autentik ini mengacu pada penilaian acuan patokan atau PAP, yaitu pencapaian hasil belajar peserta didik itu didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal atau maksimal. Jadi pencapaian kompetensi peserta didik itu tidak dalam konteks dibandingkan dengan peserta didik yang lainnya, melainkan dibandingkan dengan standar atau kriteria tertentu, yaitu KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Selanjutnya, Abdul Majid menyebutkan bahwa ada beberapa jenis penilaian autentik, yaitu yang pertama penilaian tertulis, yang kedua yaitu jurnal, yang ketiga penilaian proyek, yang keempat penilaian kinerja, dan yang terakhir yaitu penilaian portofolio. Nah, penilaian autentik ini menjadi salah satu tuntutan penilaian yang harus dilakukan oleh guru. Hal ini tentu tidak serta-merta tanpa alasan dan tujuan, melainkan karena penilaian ini memiliki sejumlah keunggulan. Di antara beberapa keunggulan dari penilaian autentik ini adalah yang pertama, pengumpulan informasi kemajuan belajar baik formal maupun informal itu diadakan dengan cara yang menyenangkan dan memungkinkan adanya kesempatan terbaik bagi peserta didik untuk menunjukkan apa yang dipahami dan yang mampu dikerjakannya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai prestasi belajar. Jadi prestasi belajar peserta didiknya itu tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok, melainkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri sebelumnya. Jadi peserta didik itu tidak merasa didiskriminasi, melainkan dibantu untuk mencapai apa yang diharapkan. Yang ketiga yaitu pengumpulan informasinya itu dilakukan dengan berbagai cara agar gambaran kemampuan siswa yang didapat itu lebih lengkap. Selanjutnya yang keempat yaitu siswa tidak sekedar dilatih memilih jawaban yang tersedia, tetapi lebih dituntut untuk mengeksplorasi diri, untuk mengerahkan potensinya dalam menanggapi dan memecahkan masalah dengan caranya sendiri. Yang kelima, pengumpulan informasi ini menentukan ada atau tidaknya kemajuan belajar peserta didik, atau perlu atau tidaknya bantuan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan berdasarkan fakta dan bukti yang memadai. Jadi, dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk memperbaiki prestasi belajarnya. Kemudian yang keenam yaitu penilaian itu tidak hanya dilaksanakan setelah proses belajar mengajar, tetapi juga bisa dilaksanakan ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung atau yang biasa disebut dengan penilaian proses. Dan yang terakhir, yang nomor 7, itu adalah kriteria penilaian karya siswa dapat dibahas oleh guru dengan para siswa sebelum karya itu dikerjakan. Jadi, siswa itu mengetahui patokan penilaian yang akan digunakan oleh sang guru
dan secara tidak langsung mereka terdorong agar berusaha mencapai harapan sang guru. Kemudian kita akan membahas tentang penilaian autentik dalam pembelajaran akidah akhlak. Dalam PAI, termasuk di dalamnya akidah akhlak, penilaian itu dilaksanakan dengan dua cara, yaitu penilaian proses dan juga penilaian hasil belajar. Dalam penilaian proses pembelajaran itu menggunakan pendekatan penilaian autentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan siswa, proses, dan juga hasil belajar secara keseluruhan, di mana penilaian ini bisa dilakukan sesuai dengan aspek-aspeknya. Misalnya, dalam penilaian aspek sikap bisa melalui observasi, penilaian diri, kemudian penilaian antar teman, dan juga jurnal. Kemudian untuk aspek pengetahuan bisa melalui tes tulis, kemudian observasi, dan juga penugasan. Dan yang terakhir, aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini bisa melalui unjuk kerja, kemudian proyek, produk, portofolio, dan juga tertulis. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Agusti Divanto, NIM T2018-1083. Saya di sini akan memberikan pemaparan materi mengenai prinsip dan teknik dalam melaksanakan penilaian autentik mata pelajaran akidah akhlak. Di dalam konsep kegiatan pembelajaran, pasti tidak luput dari konsep pemberian penilaian dari seorang guru kepada peserta didik. Hal ini bertujuan sebagai aspek dasar untuk mengetahui kompetensi yang telah dicapai peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini tidak luput juga di dalam proses kegiatan pembelajaran akidah akhlak. Penggunaan penilaian autentik di sini bertujuan untuk mengetahui kompetensi yang telah dicapai oleh peserta didik. Kompetensi tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dari peserta didik. Kemudian, di dalam konsep pemberian penilaian autentik di sini, yang perlu kita ketahui instrumen-instrumen pentingnya yaitu mengenai prinsip penilaian autentik dan teknik dalam melaksanakan penilaian autentik. Oke, di dalam konsep penjelasan yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari penilaian autentik mata pelajaran akidah akhlak. Yang pertama di sini, prinsip pertama yaitu keseluruhan. Di dalam konsep pemberian penilaian pada peserta didik di dalam mata pelajaran akidah akhlak di sini, konsep penilaian tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan konsep materi penjelasan yang disesuaikan kepada kompetensi inti, kompetensi dasar yang ada di silabus mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian prinsip yang kedua yaitu keseimbangan. Di dalam melaksanakan konsep penilaian autentik, konsep penilaian autentik, maka prinsip keseimbangan di sini juga perlu untuk diperhatikan oleh seorang guru, karena penilaian autentik di sini mencakup mengenai penilaian aspek kognitif, afektif, sama aspek psikomotorik. Jadi dari beberapa penilaian tersebut harus seimbang. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip objektivitas. Di dalam melaksanakan konsep penilaian autentik mata pelajaran akidah akhlak, guru mata pelajaran akidah akhlak tersebut melaksanakan penilaian autentik kepada peserta didik secara objektif, sesuai dengan kompetensi yang telah dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran atau dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Kemudian prinsip yang keempat di sini adalah terpadu. Di dalam proses pelaksanaan penilaian autentik ini, prinsip terpadu itu merupakan konotasi dari makna program penilaian yang telah direncanakan dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi yang telah dicapai oleh peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan.
Kemudian yang kelima di sini prinsip kesinambungan. Nah, di dalam konsep pemberian penilaian autentik mata pelajaran akidah akhlak, maka seorang guru tersebut harus memiliki atau harus mengamalkan prinsip kesinambungan. Karena di dalam konsep penilaian itu materi-materi yang akan diujikan kepada peserta didik tersebut harus relevan sesuai dengan sumber-sumber belajar atau sesuai dengan silabus yang telah digunakan oleh guru mata pelajaran akidah akhlak, supaya dari pengembangan kompetensi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik tersebut dapat kita lihat. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu edukasi atau mendidik. Di dalam konsep pemberian penilaian autentik di sini, prinsip yang terakhir di sini adalah sebagai hasil edukatif. Di dalam konsep pemberian penilaian tersebut, peserta didik itu diberikan penilaian sesuai dengan kompetensi yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, dengan tujuan sebagai dasar untuk dijadikan peserta didik sebagai bahan evaluasi untuk lebih baik lagi di program pembelajaran selanjutnya. Kemudian dari beberapa prinsip-prinsip yang telah saya jelaskan barusan, itu merupakan konsep abstraksi dari prinsip penilaian autentik mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian kita masuk ke dalam konsep penjelasan yang selanjutnya, yaitu teknik penilaian autentik mata pelajaran akidah akhlak. Di dalam konsep penilaian autentik mata pelajaran akidah akhlak, kita juga harus mengetahui bagaimana cara atau taktik atau teknik di dalam melaksanakan atau mengimplementasikan penilaian autentik mata pelajaran akidah akhlak tersebut kepada peserta didik. Dalam hal ini, secara garis besar, konsep penilaian ini mengacu kepada 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek kognitif, aspek yang kedua yaitu aspek afektif, dan aspek yang ketiga yaitu aspek psikomotorik. Kemudian di dalam konsep penilaian kognitif di sini ada 3 teknik yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu tes tulis, yang kedua yaitu tes lisan, yang ketiga yaitu penugasan. Itu merupakan teknik di dalam melakukan penilaian autentik kepada peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian teknik di dalam melakukan penilaian aspek afektif ya. Di dalam konsep penilaian afektif di sini berhubungan dengan sikap, baik itu sikap spiritual ataupun sikap sosial dari peserta didik. Maka dalam hal ini secara garis besar ada beberapa teknik yang dapat digunakan oleh seorang guru, seperti hanya 1. Observasi, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian antar teman, yang keempat yaitu penilaian jurnal. Itu merupakan teknik-teknik yang akan dilakukan oleh seorang guru ketika mengimplementasikan penilaian autentik mata pelajaran akidah akhlak kepada peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sesuai kurun waktu yang telah ditentukan. Kemudian teknik yang terakhir yaitu teknik penilaian aspek psikomotorik peserta didik. Di dalam aspek psikomotorik ini bersinggungan dengan aspek keterampilan dari peserta didik. Kemudian ada beberapa teknik yang akan digunakan oleh seorang guru ketika mengimplementasikan penilaian autentik. Yang pertama di sini teknik pertama yaitu kinerja, melakukan penilaian terhadap kinerja peserta didik. Yang kedua yaitu melakukan penilaian produk, membuat benda atau membuat media pembelajaran atau membuat beberapa aspek-aspek yang mendukung kegiatan pembelajaran akidah akhlak tersebut, seperti penugasan gitu. Kemudian penilaian proyek seperti hanya melakukan observasi, investigasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu teknik penilaian portofolio.
Kemudian yang terakhir yaitu dari teknik penilaian psikomotorik di sini yaitu portofolio. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aska Fathiyah, NIM T2018-1056. Saya dari kelompok 5 ingin sedikit menjelaskan mengenai pelaksanaan penilaian autentik serta persamaan dan perbedaan antara penilaian dan evaluasi. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan penilaian autentik. Arti dari penilaian autentik di mata pelajaran akidah akhlak sendiri adalah suatu rangkaian proses pembelajaran, pelaporan, serta penggunaan informasi mengenai proses dan hasil belajar siswa yang dalam implementasinya menggunakan prinsip-prinsip dari penilaian, bukti yang autentik, pelaksanaan yang berkelanjutan, akurat beserta konsisten, serta mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan mengidentifikasi hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak. Nah, kemudian semua itu dibuktikan melalui pernyataan yang jelas mengenai standar yang harus dan sudah dicapai siswa yang menggunakan peta kemajuan belajar siswa beserta pencapaiannya. Nah, penilaian autentik sendiri dalam pembelajaran akidah akhlak bertujuan agar pendidik tahu sejauh mana pembelajaran akidah akhlak telah dilakukan dalam menghasilkan sesuatu yang bernilai sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai yang berupa standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Penilaian autentik ini juga akan memberikan peluang untuk siswa dapat mengimplementasikan atau menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap yang sudah didapat selama proses pembelajaran berlangsung melalui berbagai macam tugas seperti membaca, kemudian meringkas, kemudian eksperimen, kemudian mengamati, proyek, diskusi kelas, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan penilaian autentik dalam pembelajaran akidah akhlak ini, pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan proses pembelajaran. Jadi dapat disebut juga sebagai penilaian kelas. Sedangkan penilaian kelas sendiri pada mata pelajaran akidah akhlak ini sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu belajar tuntas. Kemudian yang kedua adalah autentik, yang ketiga adalah berkesinambungan, yang keempat adalah menggunakan berbagai teknik yang bervariasi, dan yang kelima adalah yang terakhir yaitu berdasarkan dengan acuan kriteria. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, tentunya harus sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini dimaksud agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal. Nah, oleh sebab itu, seorang guru harus membuat perencanaan penilaian dengan baik. Nah, langkah pertama untuk membuat perencanaan dengan baik yaitu dilakukan dalam kegiatan penilaian adalah membuat suatu perencanaan. Perencanaan ini sangat penting karena akan mempengaruhi keefektifan prosedur penilaian secara menyeluruh. Dalam suatu perencanaan, guru dapat menyusun strategi yang akan diterapkan dalam suatu proses penilaian, guna untuk memperoleh informasi pemahaman yang dikuasai oleh peserta didik setelah melaksanakan proses belajar. Dalam perencanaan penilaian, telah dirancang semua hal yang berkaitan dengan penilaian. Kemudian, dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik mencakup 3 kompetensi, yaitu yang pertama adalah kompetensi sikap, yang kedua adalah kompetensi pengetahuan, dan yang ketiga adalah kompetensi keterampilan. Nah, ketiga kompetensi ini dilakukan secara berimbang dengan teknik yang telah ditetapkan dan menggunakan instrumen yang telah disusun oleh guru. Untuk itu, penilaian dilaksanakan secara terintegrasi dalam proses pembelajaran di kelas. Sehubung dengan pelaksanaan penilaian autentik yang telah dipaparkan dapat dijadikan landasan guru akidah akhlak dalam menjalankan tugasnya untuk menganalisis hasil belajar peserta didik.
Di dalam pelaksanaan penilaian, guru akidah akhlak telah melaksanakan penilaian sesuai dengan prosedur. Nah, pelaksanaan ini meliputi penilaian kompetensi pengetahuan, penilaian kompetensi sikap, serta penilaian kompetensi keterampilan. Nah, kemudian dalam domain kompetensi pengetahuan, penilaian ini dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar dan setelah selesai proses belajar mengajar. Pada saat proses belajar, penilaian dilakukan dengan melalui tanya jawab berupa pertanyaan yang diajukan guru terkait materi pelajaran yang dibahas di ruang belajar. Sedangkan penilaian yang dilakukan di luar proses belajar yaitu dengan memberikan soal secara tertulis kepada siswa, yaitu tes tertulis berupa soal-soal yang ada di LKS dan ulangan harian. Serta guru juga melaksanakan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh lembaga sekolah. Penilaian kompetensi sikap atau afektif dilaksanakan pada saat ulangan harian, yaitu pada saat ulangan harian, guru akidah akhlak melakukan observasi terkait kejujuran siswa. Apakah siswa tersebut melakukan tindak kecurangan atau tidak? Selain itu, guru akidah akhlak juga melakukan observasi pada saat diskusi berlangsung terhadap siswa dengan menilai sikap-sikap yang telah ditentukan dalam indikator penilaian. Selanjutnya adalah penilaian kompetensi keterampilan siswa. Kompetensi keterampilan siswa diukur melalui teknik hafalan yang diterapkan oleh guru akidah akhlak. Teknik hafalan yang telah diterapkan oleh guru akidah akhlak dengan maksud agar selain mendapat informasi terkait hasil belajar peserta didik, juga untuk menambah ingatan peserta didik terhadap materi pelajaran yang telah dibahas di ruang belajar. Selain itu, juga dilakukan penilaian melalui tugas kelompok presentasi oleh siswa sebagai salah satu tugas untuk mengukur kompetensi keterampilan siswa setelah mengikuti proses belajar di kelas. Dari beberapa teknik pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh guru akidah akhlak, dapat diketahui kompetensi apa saja yang dikuasai oleh peserta didik. Dan dengan melalui pelaksanaan penilaian tersebut, guru bisa mengarahkan dan membentuk kompetensi-kompetensi apa saja yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penilaian autentik, dalam bukunya Kunandar menyebutkan tentang standar pelaksanaan penilaian hasil belajar, yaitu yang pertama adalah guru melakukan kegiatan penilaian menggunakan prosedur sesuai dengan rencana penilaian yang telah disusun pada awal kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah guru menjamin pelaksanaan ulangan dan ujian yang bebas dari kemungkinan terjadi tindak kecurangan. Yang ketiga adalah guru memeriksa dan mengembalikan hasil pekerjaan peserta didik, dan selanjutnya memberikan umpan balik dan komentar yang bersifat mendidik. Yang keempat, guru menindaklanjuti hasil pemeriksaan jika ada peserta didik yang belum memenuhi KKM dan melaksanakan pembelajaran remedial atau pengayaan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah guru melaksanakan ujian ulangan bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran remedial atau pengayaan untuk pengambilan kebijakan berbasis hasil belajar peserta didik. Kemudian selanjutnya di sini saya juga akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan antara evaluasi dan penilaian. Yang pertama adalah persamaan penilaian dan evaluasi. Evaluasi adalah bagian dari penilaian yang pada akhirnya untuk mengambil sebuah keputusan, baik itu objek atau subjek, misalnya mengevaluasi diri siswa, guru, bahkan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan penilaian adalah suatu proses atau suatu cara untuk mengambil keputusan dengan mengambil informasi yang melalui pengukuran hasil belajar siswa, baik itu yang menggunakan tes maupun non-tes. Jadi, dari pengertian di atas dapat ditemukan persamaan antara evaluasi dengan penilaian, yaitu sama-sama mempunyai pengertian menilai, sama-sama menentukan nilai sesuatu, dan sama-sama bersifat kualitatif.
Kemudian yang kedua adalah perbedaan antara evaluasi dan penilaian. Sudah saya jelaskan tadi pengertian dari evaluasi dan pengertian dari penilaian. Jadi dapat ditemukan perbedaan antara evaluasi dan penilaian, yaitu penilaian bersifat kualitatif, sedangkan evaluasi meliputi dua langkah di atas, yaitu mengukur dan menilai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.